seluruh siswa kelas 11. Selamat datang kembali di mata pelajaran sejarah secara virtual. Dikarenakan minggu depan kita masih mengikuti pembelajaran secara jarak jauh, dengan demikian, berikut ini Ibu sampaikan video pembelajaran untuk dapat membahas kembali beberapa materi yang sudah pernah Ibu sematkan dalam classroom. Sesuai dengan apa yang sudah Ibu sematkan dalam judul, pada pembelajaran hari ini kita akan mereview mengenai Perang Dunia I dan Perang Dunia Kedua. Nah, lantas apa yang akan kita pelajari? Yang pertama, kita akan mengidentifikasi kembali mengenai tragedi dari Perang Dunia I dan Perang Dunia Kedua, dan nanti di akhir pembelajaran kalian akan dapat mampu membandingkan tragedi dari peristiwa Perang Dunia I dan Perang Dunia Kedua. Nah, seperti biasa, sebelum kita mempelajari materi ini secara lebih lanjut, pertama-tama kita harus mengetahui terlebih dahulu pengertian dari Perang Dunia itu sendiri. Nah, apa itu Perang Dunia? Beberapa kali sudah Ibu sampaikan kepada kalian bahwa Perang Dunia adalah suatu perang yang berskala besar atau secara global dan melibatkan sebagian besar negara di dunia yang jangkauannya meluas hingga antar benua, serta sifatnya sangat destruktif atau bisa dibilang sifatnya itu sangat merusak karena melibatkan persekutuan antar militer. Nah, ketika suatu perang sifatnya sangat destruktif atau sangat merusak, apalagi melibatkan persekutuan militer, maka Perang Dunia ini merupakan suatu perang secara fisik yang melibatkan pertempuran antara satu negara dengan negara lainnya. Selanjutnya, Perang Dunia ini kemudian terbagi menjadi dua ya teman-teman. Yang pertama ada Perang Dunia I. Nah, Perang Dunia I ini terjadi pada tahun 1914 sampai dengan 1918. Lalu, yang kedua, kita akan menemukan yang namanya Perang Dunia Kedua. Nah, Perang Dunia Kedua ini terjadi pada tahun 1939 sampai dengan 1945. Dua perang yang sudah Ibu sebutkan tadi nanti akan dibahas melalui 4 bahasan. Yang pertama dimulai dari penyebabnya, yang kedua dari negara apa saja yang terlibat, yang ketiga kita akan melihat bagaimana jalannya peristiwa dari Perang Dunia I maupun Perang Dunia Kedua, dan yang terakhir kita akan melihat dampak yang ditimbulkan dari terjadinya perang tersebut. Nah, agar pembahasan kita bersifat kronologis atau secara berurutan, pertama-tama mungkin kita akan pelajari terlebih dahulu ya mengenai Perang Dunia I. Nah, untuk itu silakan teman-teman siapkan buku pembelajaran kalian dan terutama buku tulis kalian, dan jika ada hal-hal penting mohon dengan sangat dicatat karena Ibu sadari bahwa pembahasan Perang Dunia I ini sedikit sulit dan sedikit berbelit-belit, tapi walaupun demikian Ibu akan menjelaskannya secara sistematis dan terstruktur, dan semoga kalian bisa memahaminya secara baik. Oke teman-teman, pembahasan pertama yang akan kita pelajari tentunya adalah mengenai penyebab Perang Dunia I. Nah, kira-kira apa sih yang menyebabkan terjadinya Perang Dunia I ini? Nah, sebelumnya Ibu ingin flashback dulu nih sebentar. Beberapa minggu lalu kita sudah melakukan presentasi di depan kelas, bener kan? Dan mungkin beberapa di antaranya ada yang sudah, dan beberapa di antaranya juga ada yang belum melakukan presentasi. Ibu ingat sekali bahwa beberapa di antara teman-teman ketika kita melakukan presentasi ada yang bertanya, "Bu, apa sih penyebab Perang Dunia I?" Untuk teman-teman, penyebab Perang Dunia I itu apa? Nah, lalu ada salah satu teman kalian yang tengah melakukan presentasi bilang kalau penyebab dari Perang Dunia I adalah terbunuhnya Franz Ferdinand, putra mahkota pewaris dari tahta kekaisaran Austria-Hungaria. Dan jawabannya memang benar. Benar teman-teman, bahwa
Pemicu dari Perang Dunia I itu adalah terbunuhnya Franz Ferdinand, putra mahkota pewaris tahta Kekaisaran Austria-Hongaria, yang ditembak mati oleh teroris dari warga negara Serbia, tepatnya pada Juni 1914. Walaupun jawabannya benar bahwa penyebab dari adanya Perang Dunia I itu adalah terbunuhnya Franz Ferdinand, tapi ingat ya teman-teman, bahwa terbunuhnya Franz Ferdinand ini merupakan pemicu perang, yang ibaratkan bahwa terbunuhnya Franz Ferdinand ini adalah salah satu peristiwa yang men-trigger adanya Perang Dunia I. Karena logikanya gini ya teman-teman, kalau misalkan mereka mau perang pun, paling perangnya mungkin antara ya negara dari Austria-Hongaria dan negara Serbia aja. Karena memang secara logika, kalau misalkan kita membunuh putra mahkota dari salah satu negara, ya mungkin yang berperang hanya dua negara itu saja yang terlibat, antara Serbia dan juga Austria-Hongaria. Tapi pertanyaannya, kenapa karena terbunuhnya Franz Ferdinand, tapi yang perang malah seluruh dunia? Jerman ikut, Prancis ikut, Inggris ikut, Amerika ikut. Nah, pasti terjadinya Perang Dunia I itu lebih kompleks daripada terbunuhnya Franz Ferdinand seorang aja. Nah, lantas apakah ada penyebab lain, Bu, yang melatar belakangi terjadinya Perang Dunia I? Tentu saja ada, teman-teman. Nah, di sini ada dua hal yang melatar belakangi terjadinya Perang Dunia I selain pembunuhan Franz Ferdinand tadi ya. Yang pertama itu adalah karena adanya persaingan antar negara, dan yang kedua adalah adanya aliansi antar negara. Nah, dua hal ini nanti akan menjadi suatu hal yang berkaitan loh teman-teman. Nanti kita akan melihat secara eksplisit bagaimana persaingan antar negara ini akan mengakibatkan terbentuknya aliansi-aliansi dari antar negara. Nah, pertama-tama di sini Ibu ingin menjelaskan terlebih dahulu mengenai persaingan antar negara. Kalian harus tahu bahwa jauh sebelum terjadinya Perang Dunia I, negara-negara di dunia itu bukanlah suatu negara seperti sekarang, teman-teman. Karena mereka satu sama lain masih ada keinginan untuk menjadi negara paling nomor satu dan menjadi negara terkuat di dunia. Karena dengan adanya mindset seperti itu, maka beberapa negara akhirnya mempunyai kepentingan sendiri untuk dapat memajukan kestabilan dan kesejahteraan negaranya. Dengan demikian, untuk mencapai posisi paling terkuat, menjadi negara paling hebat di dunia, maka sudah bukan rahasia umum lagi bahwa banyak negara-negara akhirnya saling bersaing satu sama lain dengan negara lainnya. Agar apa? Agar menjadi negara yang superpower. Nah, untuk menjadi dua negara yang superpower itu, ada dua hal yang menjadi wadah persaingan dari mereka ya teman-teman. Yang pertama itu adalah tentunya kekuasaan wilayah, yang nanti akan mengakibatkan adanya perebutan antar wilayah. Dan yang kedua adalah perlombaan bersenjata. Di sini untuk perebutan wilayah yang khususnya melatar belakangi adanya peristiwa Perang Dunia I, ada satu wilayah penting teman-teman di Eropa yang menjadi perebutan beberapa negara. Nah, wilayah apa itu? Nanti kita akan membahasnya di slide selanjutnya. Yang kedua, lalu ada perlombaan bersenjata. Nah, perlombaan bersenjata ini dimulai karena adanya kemajuan perindustrian dari persenjataan, yang akhirnya nanti menyebabkan beberapa negara semakin tertantang untuk menyaingi satu sama lain. Oke, kita lanjut. Seperti yang sudah Ibu jelaskan sebelumnya, di sini ada satu wilayah yang menjadi ajang perebutan persaingan negara-negara hebat di dunia, yang menjadi latar belakang terjadinya Perang Dunia I. Nah, wilayah apakah itu? Wilayah itu bernama Semenanjung Balkan. Semenanjung Balkan ini merupakan suatu wilayah konflik, teman-teman.
Dan wilayah ini terletak di Eropa bagian timur, di mana sebelumnya Semenanjung Balkan ini adalah wilayah yang pernah menjadi bagian dari Turki Utsmani. Tetapi kemudian pada tahun 1912, wilayah dari Semenanjung Balkan ini bergejolak karena banyak negara-negara di wilayah Balkan yang merupakan bangsa Slavia ingin memisahkan diri dari Turki Utsmani. Nah, pertanyaannya yang ada di benak kalian pasti adalah kenapa mereka ingin memisahkan diri? Mereka ingin memisahkan diri dari Turki Utsmani karena mereka merasa berbeda dari segi kebudayaan bahkan kepercayaannya. Dan dengan demikian, mereka ingin memisahkan diri dan ingin membentuk gerakan Panslavia atau pembebasan bangsa-bangsa Slavia, dan mereka pun ingin membentuk suatu persatuan bangsa-bangsa Slavia di wilayah Balkan itu sendiri. Tentunya ketika suatu wilayah tengah terjadi konflik, maka menyebabkan banyaknya intervensi dari negara-negara lain atau banyaknya keterlibatan dari negara-negara lain. Banyak negara memanfaatkan keadaan ini untuk kepentingan negaranya sendiri, entah itu dari segi ekonomi, politik, atau hal yang lainnya. Ada negara yang kemudian nanti mendukung bangsa Slavia memisahkan diri dari Turki, dan ada juga yang tidak mendukung bangsa Slavia memisahkan diri dari Turki. Nah, di sini ada beberapa negara yang terlibat konflik dari wilayah Balkan. Pertama, ada negara Turki Utsmani. Sudah jelas ya teman-teman, karena wilayah Semenanjung Balkan ini merupakan wilayah yang pernah diduduki oleh Turki Utsmani, maka Turki Utsmani akan dengan sigap untuk mempertahankan bekas wilayahnya. Lalu yang kedua ada Austria-Hongaria. Kepentingannya apa sih Bu negara ini? Nah, mereka ingin mencegah bangkitnya gerakan Panslavia di wilayah Balkan. Oke, sedikit ibu spill nih teman-teman mengenai negara Austria-Hongaria, di mana di sana banyak sekali tinggal bangsa Slavia. Mereka berpikir kemudian ketika ada gejolak dari gerakan Panslavia, maka hal itu membuat mereka khawatir. Takutnya negaranya pun nanti akan kena imbas dan terjadi kekacauan. Itu. Ketiga ada nyempil negara Jerman. Jerman memiliki kepentingan untuk mencari wilayah freedom atau wilayah bebas untuk melakukan imperialisme. Tapi pertanyaannya, kenapa Bu di Balkan? Ada apa di daerah Balkan itu sendiri? Nah, perlu kalian ketahui bahwa di daerah Balkan ini ternyata suatu wilayah yang kaya akan sumber daya alam, teman-teman. Jadi, so pasti Jerman tertarik untuk ikut campur di dalamnya dan menguasai daerah Balkan untuk kepentingan ekonominya. Nah, terakhir ada Rusia. Rusia ini merupakan negara satu-satunya pembela etnis Slavia. Kenapa bisa seperti itu? Karena memang Rusia pada kenyataannya adalah suatu negara yang memiliki etnis Slavia terbesar di dunia. Jadi udah pasti Rusia ini mendukung adanya gerakan Panslavia, dibandingkan Balkan harus kembali ke wilayah bagian dari Turki. Nah, jika kalian lihat negara-negara yang terlibat ini harusnya dan mungkin kalian sudah bisa memprediksi, kalian sudah bisa mengidentifikasi suatu aliansi nih teman-teman. Karena jika kita lihat nih antaranya nih dari beberapa negara ini ada yang akhirnya mereka tuh mempunyai satu misi untuk mempertahankan Turki menjadi pemegang wilayah kunci dari Semenanjung Balkan. Dan nanti ada negara yang tidak ingin Balkan dikuasai oleh Turki. Pertama tentunya ada Turki dan juga Austria-Hongaria, yang kalau kalian bandingkan mereka tuh punya kesamaan. Mereka tidak ingin Semenanjung Balkan itu jatuh ke tangan bangsa Slavia.
Mereka tidak ingin adanya gerakan Panslavia itu terjadi. Dan yang kedua, ada Rusia. Berbanding terbalik dengan Turki Utsmani dan Austria-Hungaria. Rusia ingin gerakan Panslavia itu terjadi. Mereka ingin bangsa Slavia itu bebas dari tangan dari Turki Utsmani. Karena tadi ya, bahwa Rusia itu merupakan suatu negara pembela bangsa Slavia yang memiliki etnis Slavia terbesar di dunia. Nah, lalu pertanyaannya, negara Jerman ini posisinya gimana, Bu? Jerman, kalau kita bandingkan, mau memilih Turki Utsmani dan Austria-Hungaria ataupun Rusia, pasti Jerman itu akan lebih memilih Turki Utsmani dan Austria-Hungaria. Kenapa? Karena dia punya pertimbangan. Jika dia pilih bergabung dengan Rusia, dia tidak akan bisa mengambil alih wilayah Balkan. Karena track record dari Rusia adalah negara besar yang memiliki power yang kuat. Dan itu sebanding dengan power dia. Dan ketika dia akan memilih Rusia, dia takutnya akan ada suatu slack antara dia dan Rusia, dan dia akan kesulitan untuk menguasai wilayah dari Balkan. Sehingga dengan demikian Jerman akhirnya memilih untuk bergabung ke aliansi Turki Utsmani dan Austria-Hungaria untuk dapat mengalahkan Rusia dan pengaruhnya di daerah Balkan. Maka dengan demikian, sesuai dengan apa yang Ibu jelaskan tadi, akhirnya kita menemukan satu pembentukan aliansi. Di antaranya nanti ada negara Turki, Austria-Hungaria, dan juga ada negara Jerman. Nah, poin penting dari pembentukan aliansi ini, silakan dicatat ya teman-teman, bahwa jika ada satu negara yang nantinya akan terlibat satu perang, atau jika ada negara yang nantinya diserang oleh negara musuh, maka negara-negara yang tergabung dalam aliansi ini harus dapat membantu satu sama lain. Pembahasan mengenai perebutan wilayah sudah kita lakukan. Lalu selanjutnya kita akan melanjutkan kembali mengenai pembahasan persaingan dalam bidang perlombaan persenjataan. Di sini kalau kita lihat ada 3 negara yang saling terlibat satu sama lain untuk terus bersaing menjadi negara paling hebat dalam segi kemiliteran dan persenjataan, yaitu ada Inggris, Prancis, dan juga Jerman. Nah, pertama ada negara Inggris. Di sini Inggris posisinya adalah sebagai negara yang memiliki tingkat persenjataan dan angkatan laut terbesar di dunia. Lalu ada Prancis yang memiliki ekonomi dan industri yang baik di daratan Eropa, khususnya dalam segi persenjataan. Ditambah sedikit info nih teman-teman, bahwa Prancis ini juga dikenal sebagai musuh bebuyutan dari Jerman, karena secara historis Prancis dan Jerman sering terlibat peperangan satu sama lain. Dan ketiga, tak lain dan tak bukan adalah Jerman. Posisi Jerman ini merupakan suatu negara yang memiliki kekuatan baru. Mereka akhirnya setelah sekian lama baru berhasil menyaingi industri dari Prancis dan juga angkatan militer dari Inggris. Nah, dengan demikian, karena Jerman ini berhasil menyaingi Inggris dan Prancis, akhirnya Inggris dan Prancis merasa ketar-ketir. Mereka merasa khawatir, dan mereka akhirnya memiliki satu misi yang sama, yaitu mereka sebal dengan wajah Jerman yang baru. Mereka merasa tersaingi dengan Jerman, dan kemudian inilah yang menyeret Inggris dan Prancis akhirnya ke ranah persaingan yang lebih serius dengan Jerman, yaitu pada ajang Perang Dunia Pertama. Dari persaingan yang terjadi antar negara melalui persaingan dalam perebutan wilayah dan perlombaan bersenjata, akhirnya tercetuslah suatu aliansi yang nantinya akan menjadi suatu blok inti dalam ajang persaingan Perang Dunia I. Kita lihat dari slide ini ya teman-teman, ada beberapa negara yang terlibat Perang Dunia I.
yaitu negara yang nantinya akan tergabung dalam blok sentral dan ada negara yang tergabung dalam blok sekutu. Untuk blok sentral sendiri adalah negara-negara yang sudah Ibu jelaskan tadi ya, di persaingan perebutan wilayah. Ada Turki Utsmani, Austria-Hongaria, dan juga ada Jerman. Dan mereka inilah yang secara tak langsung akhirnya membentuk satu aliansi di mana jika satu sama lain terlibat perang, maka negara lainnya akan ikut membantu dalam perang tersebut. Nah, mereka-mereka inilah yang kemudian mempunyai visi yang sama untuk mempertahankan wilayah Balkan dan menghambat gerakan dari Van Slavia. Lalu yang kedua ada dari blok sekutu. Negara blok sekutu ini adalah negara-negara penentang dari blok sentral. Yang pertama ada Rusia, yang memang dari awal sudah Ibu jelaskan, negara Rusia ini ingin menentang negara-negara penghambat dari gerakan Van Slavia, dan juga nanti akan tergabung Inggris dan Prancis sebagai negara yang sebal dengan Jerman karena mereka merasa tersaingi dari segi industri dan angkatan militer dari mereka sendiri. Dan terakhir ada Amerika nanti yang akan ikut terjun dalam Perang Dunia I membantu blok dari sekutu. Nah, lanjut kita langsung aja ke awal mula terjadinya Perang Dunia I. Awal mula terjadinya Perang Dunia I sebenarnya sudah dijelaskan tadi di awal bahwa pemicu perang itu adalah karena adanya pembunuhan Pangeran Franz Ferdinand, yaitu pangeran dari Austria-Hungaria, yang ditembak mati oleh teroris dari warga negara berkebangsaan Serbia. Masih ingat kan? Nah, karena adanya tragedi itu, akhirnya pada tanggal 28 Juli tahun 1914, Austria-Hungaria marah dan menyatakan perang terhadap Serbia. Kalau kita identifikasi secara bersama, berarti nanti Austria-Hungaria akan dibantu peperangannya oleh Jerman dan juga Turki Utsmani karena mereka satu aliansi, dan juga Serbia yang merupakan etnis atau bangsa Slavia akan dibantu oleh saudaranya yaitu Rusia sebagai etnis dari Slavia juga, dan Rusia akan dibantu oleh teman-temannya yaitu Inggris dan juga Prancis yang memang mereka akhirnya siap dan mendeklarasikan diri untuk perang dengan Jerman. Selanjutnya di sini ada jalannya Perang Dunia I. Untuk jalannya Perang Dunia I ini kita membaginya menjadi 5 front ya teman-teman, biar simple, yaitu ada dari front barat, front timur, front Italia, front Balkan, dan front Pasifik. Yang pertama adalah front barat. Front barat ini adalah medan utama atau teater utama dari Perang Dunia I, di mana nanti Jerman selaku pemegang kunci dari blok sentral akhirnya berhasil mendapatkan wilayah Luxembourg, Belgia, dan juga sebagian dari wilayah Prancis. Sesampainya di Prancis, nanti Jerman akan memainkan taktik perang parit. Nah, perang parit itu seperti yang digambar di pojok kanan bawah ini ya teman-teman, dimana nanti para tentara Jerman akan membuat lubang yang kira-kira kedalamannya itu 1-2 meter, dimana taktik ini dilakukan agar Jerman itu berhasil menduduki wilayah Prancis secara lama. Nah, tetapi walaupun demikian nyatanya Jerman tidak berhasil menduduki wilayah Prancis selamanya, karena akhirnya Jerman harus mengakui kekalahannya dan berhasil dipukul mundur oleh Prancis. Yang kedua ada front timur. Di front timur ini silakan kalian bisa cek peta yang ada di pojok kiri atas, dimana di sini terlihat bahwa Angkatan Darat Rusia mencoba menyerang wilayah timur dari Jerman, ya, yang ada di atas nih, garis-garis biru yang ada di atas. Dan di saat yang sama mereka pun mencoba untuk menyerang wilayah dari Austria-Hongaria, ini yang ada di bawah
Austria-Hongaria. Lanjut, ketiga ada Front Italia. Front Italia ini adalah teater peperangan antara Austria-Hongaria yang dibantu dengan Jerman, di mana mereka akhirnya mencoba untuk menduduki wilayah dari Italia. Keempat ada Front Balkan. Front Balkan ini adalah arena pertempuran dari Inggris dan Prancis versus Turki, Jerman, dan Austria, atau versus blok sentral secara utuh ya. Dan arena peperangan ini terjadi di Selat Dardanella. Selat Dardanella ini adalah selat yang ibu tunjukkan di peta yang ada di sebelah kiri di sini ya. Dan nanti lanjut mereka pun akan berperang di daerah Gallipoli. Di sini semenanjung Gallipoli. Tetapi serangan dari Inggris dan Prancis berhasil dipatahkan oleh Turki dan kawan-kawan. Berarti untuk front barat ini dimenangkan oleh Turki, Jerman, dan Austria-Hongaria. Selanjutnya ada Front Pasifik. Front Pasifik ini merupakan perang laut antara Inggris versus Jerman di daerah Jutland, yaitu di daerah laut antara Inggris dan juga Jerman ya, kalau kita lihat dari peta. Nah, perang ini merupakan perang kapal selam teman-teman, dimana seringkali perang kapal selam ini dikatakan bahwa perang ini merupakan perang kapal selam tak terbatas yang diserukan Jerman kepada Inggris, dimana nantinya semua kapal yang melewati daerah Jutland ini dianggap sebagai musuh dan akan ditembak oleh Jerman. Jadi Jerman nggak peduli, pokoknya kapal dari negara manapun yang melewati daerah Jutland ini akan ditembak oleh Jerman, entah itu kapal dari negara Inggris ataupun bukan. Pokoknya kapal siapapun yang melewati daerah Jutland akan ditembak. Nah, setiap tindakan yang dilakukan oleh seseorang pasti akan ada akibatnya. Dan di sini ada akibat dari tindakan Jerman di Front Pasifik. Nah, kita tahu bahwa Jerman akhirnya menerapkan taktik kapal selam tak terbatas, di mana siapapun kapal selam atau siapapun kapal awak yang melewati daerah Jutland itu akan ditembak oleh Jerman. Dan di sini akhirnya menyebabkan kapal penumpang Amerika Serikat, yaitu RMS Lusitania, yang melintas daerah Pasifik, khususnya daerah Jutland, akhirnya tertembak oleh kapal selam Jerman. Inilah buntut di mana akhirnya Amerika Serikat yang tadinya sebagai negara netral, yaitu tidak mau terlibat dalam Perang Dunia I, membuat dia akhirnya naik pitam, geram, dan kemudian menyatakan perang terhadap Jerman pada awal tahun 1917. Nah, RMS Lusitania ini bisa dikatakan sebagai pemicu keterlibatan awal mula Amerika Serikat terjun ke dalam blok sekutu dan melawan Jerman. Awalnya Perang Dunia I ini bisa dikatakan sebagai perang yang buntu, karena masing-masing blok, antara blok sentral ataupun blok sekutu, memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Mereka sama-sama kuat dan bisa dikatakan susah untuk mencari pemenangnya. Siapa kira-kira menjadi pemenang dari Perang Dunia I? Tapi dengan adanya keterlibatan Amerika Serikat ke dalam Perang Dunia I membawa dampak yang signifikan bagi kemenangan blok sekutu. Karena adanya Amerika Serikat yang tergabung, akhirnya blok sekutu mengalami kemenangan di Perang Dunia I karena menambah satu kekuatan negara superpower yang ikut membantu memerangi Jerman, Turki Utsmani, dan juga Austria-Hongaria. Selanjutnya di sini ada berakhirnya Perang Dunia I. Tadi sudah dijelaskan, karena Amerika masuk, akhirnya yang menang adalah blok sekutu, dan mau tidak mau pihak dari blok sentral harus menerima kekalahan dan mereka harus menandatangani sejumlah perjanjian berikut ini. Yang pertama ada perjanjian Versailles dengan Jerman. Nanti Jerman akan menandatangani perjanjian Versailles. Lalu ada perjanjian Saint-Germain dengan Austria, perjanjian Sèvres dengan Turki,
perjanjian Neuilly dengan Bulgaria, dan perjanjian Trianon dengan Hungaria. Nah, di sini ibu sengaja memberikan satu warna yang berbeda untuk perjanjian Versailles dengan Jerman, karena ibu ingin kalian untuk memperhatikan isi dari perjanjian Versailles dengan Jerman. Dan ibu juga ingin kalian untuk mencatat isi dari perjanjian Versailles dengan Jerman, karena isi dari perjanjian Versailles ini akan menjadi salah satu pemantik perang lanjutan di kemudian hari, yaitu Perang Dunia Kedua. Jadi silakan perhatikan, di sini ada isi dari perjanjian Versailles. Mohon dibaca dan juga dituliskan dalam buku tulis. Yang pertama, Jerman menyerahkan Alsace-Lorraine ke Prancis dan Yvelines-Malmedy kepada Belgia. Kedua, Danzig menjadi kota merdeka di bawah LBB atau di bawah Liga Bangsa-Bangsa. Yang ketiga, Jerman kehilangan semua tanah jajahannya karena diambil oleh sekutu. Yang keempat, Jerman harus membayar ganti rugi perang sebesar 132 miliar mark emas. Kelima, angkatan perang Jerman harus dibatasi dan diperkecil. Dan yang keenam, kapal perang dan kapal dagang milik Jerman diambil alih oleh sekutu. Kalau kalian perhatikan ke-6 poin dari isi perjanjian Versailles ini, terlihat bahwa Jerman sangat terpukul dengan isinya. Betapa besar kerugian Jerman akibat dia memulai terjadinya Perang Dunia I. Dan hal inilah yang kemudian nantinya akan berakibat kepada tubuh Jerman di Perang Dunia Kedua. Nanti kita akan lihat bagaimana keterkaitan perjanjian Versailles dengan munculnya Jerman pada Perang Dunia Kedua. Jadi maka dari itu silakan dicatat dan dipahami terlebih dahulu. Terakhir, setiap terjadinya suatu peristiwa pasti ada dampaknya. Dan di sini ada dampak dari Perang Dunia I. Dari segi politik, nanti akan melahirkan yang namanya Liga Bangsa-Bangsa atau LBB sebagai organisasi perdamaian dunia. Agar tidak terjadi perang lagi, maka nanti beberapa negara setuju untuk membuat suatu organisasi perdamaian dunia. Dan yang kedua, nanti akan ada yang namanya munculnya paham ultranasionalisme. Munculnya paham nasionalisme secara berlebihan. Seperti nanti akan muncul Nazi maupun negara-negara fasis lainnya. Dan yang kedua ada dari segi sosial, yang pastinya namanya perang pasti menelan banyak korban luka-luka, korban hilang ataupun meninggal, dan memunculkan rasa traumatik di diri seseorang. Dan terakhir, dari segi ekonomi, perang mengakibatkan hancurnya pusat-pusat industri di Eropa dan terjadinya pengangguran massal, khususnya di daratan Eropa. Nah, segitu saja mengenai Perang Dunia I. Kita akan lanjut terlebih dahulu untuk menelusuri bagaimana terjadinya Perang Dunia Kedua. Yang pertama, seperti biasa, kita lihat dari penyebabnya terlebih dahulu. Pemicu Perang Dunia Kedua itu awalnya bagaimana sih, Bu? Awal mula dari pemicu adanya Perang Dunia Kedua yaitu ketika Jerman yang dipimpin oleh Partai Nazi, yang mungkin kalian sudah tahu sendiri siapa dalangnya, yaitu ada Adolf Hitler. Dia mengerahkan pasukannya untuk menyerang wilayah Danzig, Polandia pada tanggal 1 September 1939. Coba kalian cek kembali isi dari perjanjian Versailles. Di situ terlihat bahwa Danzig menjadi kota merdeka di bawah naungan LBB, ya kan? Nah, Danzig itu sebelumnya adalah wilayah dari Jerman, teman-teman. Nah, karena Perang Dunia I, akhirnya Jerman itu kehilangan wilayah Danzig. Dan Jerman ingin mengembalikan wilayah Danzig itu ke tangan mereka.
Dengan demikian, untuk membalikan wilayah Danzig itu, akhirnya mereka menyerang wilayah Danzig. Dan itu terjadi pada Perang Dunia Kedua. Tapi lagi-lagi pertanyaannya, apakah karena Jerman kemudian menyerang wilayah Danzig, kenapa bisa memicu terjadinya Perang Dunia Kedua? Mungkin kalian udah menebak kenapa. Karena Jerman dengan menyerang wilayah Danzig, dia telah melanggar suatu perjanjian pasca Perang Dunia I, yaitu dia sudah melanggar perjanjian internasional, yaitu perjanjian Versailles. Karena Jerman telah melanggar perjanjian Versailles, maka negara-negara yang tergabung dalam blok sekutu itu akhirnya harus turun tangan kembali untuk menyelesaikan kasus penyerangan Jerman ke kota Danzig. Dan jalur penyelesaiannya lagi-lagi harus melalui peperangan. Sementara itu, di sini ada beberapa sebab lain yang melatar belakangi juga ya teman-teman. Yang pertama, tentunya Jerman merasa terbebani dengan pemberlakuan perjanjian Versailles tadi karena adanya kerugian yang sangat besar yang dirasakan oleh Jerman pasca Perang Dunia I diisi perjanjian Versailles, maka Jerman akhirnya ingin melakukan balas dendam untuk memenangkan ajang peperangan di Perang Dunia Kedua, dan mereka ingin membuktikan bahwa negara Jerman itu adalah negara yang hebat dan tidak layak untuk diperlakukan semena-mena di perjanjian Versailles. Salah satu pembuktiannya bagaimana cara untuk men-trigger agar terjadinya Perang Dunia Kedua, yaitu dimana akhirnya Jerman dengan sengaja menyerang wilayah Danzig, dan mungkin dia secara sadar pula bahwa dia telah melanggar dari perjanjian Versailles, dimana ketika Jerman melanggar perjanjian Versailles maka akan ada suatu tragedi pemantik dari Perang Dunia Kedua. Lalu yang kedua itu adalah munculnya negara-negara ultranasionalisme seperti Jerman, Italia, dan Jepang yang ingin menguasai seluruh dunia. Dan yang ketiga, ada gagalnya Liga Bangsa-Bangsa dalam menciptakan perdamaian dunia. Tentu itu menjadi salah satu faktor di mana sebenarnya memang beberapa negara telah mengharapkan adanya perdamaian dunia dan tidak terjadi kembali perang dunia selanjutnya. Tapi ternyata akhirnya Liga Bangsa-Bangsa tidak mampu meredam penyerangan Jerman terhadap Danzig, dan akhirnya mau tidak mau tercetuslah tragedi Perang Dunia Kedua. Selanjutnya di sini ada negara yang terlibat dalam Perang Dunia Kedua. Nah, di sini ya teman-teman, untuk Perang Dunia Kedua mungkin tragedinya tidak terlalu berbelit-belit dan tidak terlalu rumit seperti Perang Dunia I, karena akar dari permasalahan Perang Dunia Kedua ini hanyalah seputar di mana Jerman ingin melakukan balas dendam terhadap kekalahannya di Perang Dunia Pertama. Jadi cukup simpel dan mungkin bisa dipahami secara lebih jelas oleh teman-teman yang lain. Nah, di sini untuk negara-negaranya ada blok poros yang tentunya dipimpin oleh Jerman, Italia, dan Jepang. Yang mungkin pertanyaannya, kenapa akhirnya mereka bertiga ini bersekutu? Karena tadi sudah dijelaskan di sebab yang melatar belakangi Perang Dunia Kedua bahwa tiga negara ini merupakan tiga negara ultranasionalisme yang menginginkan agar seluruh dunia akhirnya takluk kepada tiga negara ini aja, yaitu berporos kepada tiga negara ini aja, yaitu Jerman, Italia, dan Jepang. Jadi seluruh negara lain harus takluk kepada tiga negara ini. Dan selanjutnya untuk blok sekutu tidak ada perubahan ya teman-teman, hampir sama dengan Perang Dunia I, karena memang blok sekutu ini yang bertanggung jawab untuk dapat ibaratnya mendamaikan situasi kembali agar Jerman ini bisa ditaklukkan kembali di Perang Dunia Kedua, yaitu ada Rusia, di mana Rusia ini ganti bendera ya teman-teman sebenarnya, karena pada tahun 1917 akhirnya Rusia runtuh
kemudian digantikan oleh yang namanya Uni Soviet. Nah, di sini ada Uni Soviet, lalu ada Inggris, Prancis, dan juga nanti tambahan akan ada Amerika lagi yang ikut tergabung dan terlibat di dalam Perang Dunia Kedua. Lalu, oke, langsung saja kita mulai dari awal mula terjadinya Perang Dunia Kedua. Nah, awal mulanya karena adanya tadi penyerangan Jerman ke wilayah Danzig, Polandia pada tanggal 1 September 1939. Akhirnya dibalas dengan pernyataan perang dari blok sekutu, khususnya dari Inggris dan Prancis pada tanggal 3 September 1939 kepada Jerman. Untuk jalannya Perang Dunia Kedua ini lebih simpel daripada Perang Dunia Pertama. Ada 3 fase saja, yaitu ada fase awal, fase titik balik, dan terakhir ada fase akhir. Untuk fase awal ini terjadi di front barat, dimana kalau kita lihat dalam peta yang ada di sebelah kanan ya, di sini Jerman melakukan penyerangan ke bagian barat dengan menyerbu Belanda. Di sini ada Belgia, Luxembourg, dan Prancis Utara dalam perang kilat atau Blitzkrieg. Selanjutnya masih di front barat. Di sini Italia akhirnya mencoba peruntungan untuk melakukan penyerangan ke Prancis bagian selatan. Ya, kalau kita lihat dari peta di sini. Terus masih di fase awal di sini, tapi di bagian front timur ya teman-teman. Ada Jerman yang kemudian berhasil menduduki daerah Balkan. Dan juga Jerman kemudian mencoba peruntungan untuk menduduki daerah dari Rusia atau daerah dari Uni Soviet. Dan fase awal, masih fase awal, di sini ada front Asia Pasifik. Di sini paling terkenal mungkin, di mana kemudian Jepang secara gagah berani menyerang pangkalan laut milik Amerika Serikat yang berada di Kepulauan Hawaii, Asia Pasifik, yang dikenal sebagai Pearl Harbor. Dan disinilah teman-teman awal mula di mana akhirnya Amerika Serikat memulai keterlibatannya kembali dalam Perang Dunia, yaitu ketika Jepang menyerang pangkalan laut milik Amerika. Dan dengan tragedi itu akhirnya secara cepat membawa Amerika Serikat tergabung kembali ke dalam blok sekutu dan melancarkan upaya balas dendam terhadap blok poros, khususnya kepada Jepang. Dan di fase awal yang keempat, di sini ada front Afrika, di mana Italia kemudian berhasil kembali untuk menduduki wilayah Mesir dan wilayah di daerah Libya. Nah, kesimpulannya dari fase awal ini, Italia, Jerman, dan juga Jepang mengalami kemenangan dan blok sekutu tidak berdaya atas serangan-serangan yang dilakukan oleh dari blok poros. Tapi walaupun demikian, kita belum tahu nih kalau di fase titik balik seperti apakah blok poros. Nah, di sini kita akan melihat fase titik balik dari Perang Dunia Kedua. Untuk fase titik balik yang pertama, pada tahun 1943, Inggris dibantu dengan Amerika Serikat berhasil memukul mundur Italia di front Afrika, di mana tadi sebelumnya Italia itu sudah berhasil menduduki wilayah Mesir dan juga Libya, akhirnya dibalikan. Bahkan hingga sampai berhasil menduduki Sisilia dan wilayah Italia. Nah, loh, yang tadinya Italia itu berhasil menduduki wilayah Libya, Mesir, akhirnya malah blok sekutulah yang kemudian berhasil menduduki wilayah dari Italia. Dan inilah titik balik dari kekalahan Italia. Fase titik balik kedua. Di sini pada tanggal 31 Januari 1943, tepatnya saat musim dingin yang sangat ekstrim. Ya, sedikit ibu spill. Kalau misalkan di Rusia, kalau kalian kira-kiranya mau bertamasya ke Rusia, di sana itu musim dinginnya teramat sangat ekstrim, bahkan hampir bisa mencapai minus 30 derajat Celcius. Dan di sini menjadi salah satu keuntungan bagi Rusia atau bagi Uni Soviet,
yang kemudian berhasil memukul mundur Jerman di front timur dan balik menduduki wilayah dari Jerman. Dan titik balik yang paling menghebohkan seluruh daratan Eropa yaitu di titik balik yang ketiga nih teman-teman, yaitu peristiwa D-Day, di mana akhirnya peristiwa D-Day ini adalah peristiwa yang terjadi pada tanggal 6 Juni 1944 yang menjadi titik balik kekalahan dari Jerman. Yang tadinya Jerman menang, akhirnya di peristiwa D-Day Jerman harus mengalami kenyataan pahit di mana dia harus kalah dari blok sekutu. Nah, peristiwa D-Day ini adalah suatu operasi pengepungan daerah atau wilayah Jerman yang diawali dengan serangan 1.200 pesawat lintas udara, 5.000 kapal laut, dan 160.000 pasukan sampai 2 juta pasukan dari sekutu. Wow. Nah, terakhir fase titik balik yang keempat yaitu terjadi pada tahun 1942. Jepang kemudian mengalami kekalahan di Laut Karang dalam pertempuran Midway, dan peristiwa ini menjadi titik balik kemenangan Amerika Serikat terhadap Jepang di Asia Pasifik. Nah, Jepang macam-macam kepada Amerika pada tahun 1941, di mana mereka mengebom angkatan laut Amerika Serikat. Akhirnya dibalas oleh Amerika Serikat, dan paling parah adalah di mana Amerika Serikat kemudian menutup kemenangannya dengan mengebom 2 kota penting di Jepang, yaitu kota Hiroshima dan Nagasaki. Kesimpulannya dari fase titik balik ini, akhirnya yang tadinya blok poros itu menang telak dan bisa menduduki beberapa wilayah dari blok sekutu, akhirnya mau tidak mau harus mengalami kenyataan pahit kembali, yaitu di mana blok poros, khususnya Jerman sendiri, harus mengalami kekalahan dalam Perang Dunia Kedua. Sudah kalah di Perang Dunia I, akhirnya kalah kembali di Perang Dunia Kedua. Di sini terakhir di fase akhir, akhirnya Italia menyerah tanpa syarat kepada sekutu pada bulan Mei 1944. Jerman harus menyerah tanpa syarat kepada sekutu pada tanggal 8 Mei 1945, dan Jepang harus menyerah tanpa syarat kepada sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945. Berakhirnya Perang Dunia Kedua, tadi sudah Ibu spill bahwa yang menang itu adalah blok sekutu, dan pihak dari blok poros mau tidak mau harus menerima kekalahan, dan sayang sekali ajang balas dendam yang dilakukan oleh Jerman harus terhenti kembali dan tidak bisa memenangkan Perang Dunia untuk kedua kalinya. Dan mau tidak mau dari pihak blok poros harus menandatangani sejumlah perjanjian berikut ini. Yang pertama ada perjanjian Potsdam dengan Jerman. Yang kedua ada perjanjian San Francisco dengan Jepang, dan terakhir ada perjanjian Paris dengan Italia. Seperti biasa teman-teman, di sini ada satu perjanjian lagi yang Ibu tandain dengan warna merah, yaitu adalah perjanjian Potsdam dengan Jerman. Nah, perjanjian ini akan menjadi perjanjian yang paling penting, dan Ibu harap kalian harus memahaminya dan juga kalian catat dengan baik di buku tulis kalian, karena perjanjian ini akan menjadi salah satu perjanjian yang akan membawa dunia ke dalam salah satu era baru yang sebenarnya sudah kita bahas di pertemuan tatap muka beberapa minggu lalu, yaitu adalah berkembangnya era dari Perang Dingin. Jadi awal mula dari Perang Dingin itu dikarenakan terbentuknya perjanjian dari Potsdam. Jadi silakan nanti kalian tulis apa saja poin-poin dari perjanjian Potsdam. Ini dia isi dari perjanjian Potsdam. Yuk dicatat. Yang pertama, Jerman dibagi atas 4 daerah pendudukan, yaitu Jerman Timur dikuasai oleh Uni Soviet dan Jerman Barat dikuasai oleh Amerika Serikat, Inggris, dan juga Prancis. Kedua, kota Berlin yang merupakan ibu kota dari Jerman dibagi menjadi 4 daerah pendudukan. Berlin Timur dikuasai oleh Uni Soviet, sedangkan Berlin Barat diduduki oleh Amerika Serikat,
Inggris, dan juga Prancis. Dan yang ketiga, Danzig dan daerah Jerman bagian timur lainnya, yaitu Sungai Oder dan Neisse, diberikan kepada Polandia. Lalu terakhir di sini ada beberapa dampak dari terjadinya Perang Dunia Kedua. Yang pertama dari segi politik. Nanti setelah Perang Dunia Kedua, tadi udah Ibu spill, akan ada suatu era di mana berkembangnya Perang Dingin antara Amerika Serikat dan juga Uni Soviet sebagai dua kekuatan baru yang ingin menguasai dunia. Dan yang kedua adalah lahirnya Perserikatan Bangsa-Bangsa yang menggantikan Liga Bangsa-Bangsa sebagai lembaga perdamaian dunia. Karena tadi RBB dianggap belum berhasil untuk ibaratnya menciptakan perdamaian dunia, sehingga perlu direformasi dan dibentuk kembali, yaitu adalah PBB. Dan yang kedua dari segi sosial, yaitu tentunya perang menelan korban jutaan jiwa dan menimbulkan traumatik, kemiskinan, kelaparan, serta wabah penyakit. Dan yang ketiga dari segi ekonomi, sektor ekonomi dunia khususnya di seluruh daratan Eropa mengalami kehancuran akibat Perang Dunia Kedua. Selanjutnya silahkan nanti cek classroom kalian. Ibu sudah menyematkan beberapa soal agar kalian bisa mendalami lebih lanjut mengenai Perang Dunia I dan Perang Dunia Kedua, dan mungkin kalian akan bisa membandingkan bagaimana persamaan atau perbedaan dari kedua perang dunia yang sudah kita pelajari bersama-sama ini. Oke? See you, sampai jumpa, dan bye-bye.